Nah, ini tunjukkan, ini bentuk ekivalen AC-nya ya. Pada sisi output sama, sisi input ada Z instead sama RG di sini ya. Kalau ada RG ya, Z instead sama dengan Z inverse. Ya. Karena nanti Z instead itu akan menjadi pembagi tegangan bagi tegangan AC ya. AC. Nah, sedangkan untuk tegangan DC-nya tadi dari sini ya, adalah R. 2 dibagi R1 kali VCC. Sedangkan kalau untuk Z jadi R1 paralel R2 paralel inverse nanti dibagi dengan RG ditambah R1 paralel R2 paralel ya atau Z untuk sisi input yang masuk tidak sama lagi dengan sumber seperti jika tanpa tahanan RG atau RS di sini ya karena serinya. Jadi tegangan Vin AC-nya lebih kecil tergantung dari R1, R2 dan RG-nya. RG-nya biasanya dari peralatan ya. Yang bisa kita atur adalah R1, R2. Sedangkan beta RE aksen ini kecil ini ya pengaruhnya ya perbedaannya. Karena beta ya yang aksen itu dia kecil. Betanya tetap ya tetap stop. Ini untuk impedasi input tegangan inputnya nanti. Jadi PIN-nya adalah Z instead, di mana besarnya adalah R1 paralel R2 paralel beta RE aksen, ya pembagi tegangan dengan MG. Nah, di sini ada ini nih ya kalau tegangan. Kalau ini nggak ada tegangan ke sini, ini dia VG-nya sama ya. Karena ada sini tahanan output di sini, makanya dia Z instead dibagi dengan RG ditambah Z instead dikali dengan tegangan RG. Semakin besar RG-nya di sini, maka tegangan inputnya akan semakin turun. Nah, pembaginya besar kan? Sedangkan jika Z instead besar ya, ini kan dia di atas besar, bawah besar ya sama aja. Yang berbeda kan di sini RG. Jadi kalau nggak ada RG, kalau yang tadi kan RG-nya nggak ada, sehingga Z instead dibagi Z instead ya sama dengan satu dikali VG ya sama dengan V ini sama dengan VG. Jika tidak ada RG-nya tadi kan atau R sum-nya ya, sum-nya. Jadi inputnya sama dengan sumber. Nah, kami ambil contoh. Contoh ya. Tadi nggak ada ininya kan? Ininya 2 mili langsung masuk. Sekarang data energi kanan emang sumber dari sini dia energi. Yang lainnya sama. Cuman ini besar RE-nya 50 kita ambil yang maksimal. Tadi yang minimal ya 25 mili volt per arus emitter DC. Tadi ininya nggak ada. Nah, sekarang betanya ada. Itu tujuannya gimana kalau kita cari nanti dia secara tidak ideal. Jadi R1, R2-nya kita perhitungkan. Jadi harus ada beta. Jadi kita hitung. Nah, seperti ininya kita masuk ke perhitungan. Jadi karena rangkaiannya sama ini, sama. Ya. Jadi untuk mencari RE aksennya sama seperti tadi. PBB sama ini kan R2. PBB adalah R2 dibagi dengan R1 ditambah R2 dikali dengan VCC. 2,2 kilo dibagi 10 kilo ditambah 2,2 kilo dikali 10 kilo. Dapatnya 1,8 tadi kan. Nah, rangkaiannya nanti kita coba 2. Ya, makanya kenapa cukup ideal saja. Nah, di dasar kita sudah kita bahas. Ini kita ulang lagi sedikit. Ya kan? R2 dibagi 2,2 dibagi 10 kilo tambah 2,2 kilo dikali 10 kilo. Dapat 1,8. Ya, rangkaiannya kalau idealnya seperti tadi ya. Sama. 8 itu 1,6. Sehingga nanti IE-nya adalah VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. RT-nya berapa tadi? 1 kilo juga ya. 1 kilo ya sama ya. 1 kilo. Ya sama dengan yang tadi ya. VBB dikurang ada 2 cara. VBB dikurang VBE-nya dulu. 1,8 dikurang 0,7 dapat 1,1. VE dibagi RE berarti 1,1 dibagi 1 kilo 1,1 mili. Nah, atau langsung
PBB dikurang PBE dibagi RE. Ini yang ideal ya. 1,8 dikurangi 0,7 dibagi 1. Dapatnya juga sama. Pasaran di atas dan di bawah. Nah, ini cara yang lebih detail. Di mana betanya harus ada R1, R2-nya kita hitung. R paralelnya ya. Untuk tegangan DC. Tegangan DC. Kalau tegangan AC sama deh. Tegangan DC, tegangan DC, paralelnya sama. Karena R-nya sama ya. Dia AC juga paralel, DC dia juga paralel. Cuman kalau untuk DC, RG-nya nggak ada. Ya. Sedangkan kalau AC, RE-nya yang nggak ada. Karena dia campur ke kapasitor. R1 kali R2 ditambah R1 tambah R2. Atau super R1, super RB tadi ya. Super RB sama dengan super R1 ditambah super R2. Masukin, baru dibalik lagi. Samakan penyebutnya, nah, sama aja. 10 kilo, dikali 2,2 kilo, 10 kilo ditambah 2 kilo sama. Kali 1,8. Kebetulan 10 ya. Tadi 2,2, 10, 2,2 juga 1,8 kan. Kebetulan 10-nya pas. Tapi jika yang ininya bukan 10 nanti itu berbeda. 1,8. Enggak, ininya 1,8. Jadi rangkaian di sini, nah, ini ada R yang sebesar 1,8. Sehingga nanti PBB-nya berbeda. PBB dikurang IBRB, dikurang VBE, dikurangi IERE. Ada IB, makanya di dasar rincian kita uraikan ada IB, ada IE. Jadi kita jadikan IE. IE itu sama dengan IC. Ya. Sehingga IB tadi adalah, besarnya IB adalah IC dibagi beta. Kan? IC yang sama dengan IE. Sama dengan IE dibagi beta. Makanya rumusnya adalah pada sisi depannya sama dengan di atas ya. PBB dikurang PBE dibagi RE. Sampai di sini sama. Nah inilah yang perbedaannya jika ada tahanan RB-nya. RB atau R1 per R2 dibagi dengan beta DC. Itu tadi mana lihat dasar kronika lagi. Karena tadi dia PBB dikurangi IBRB dikurangi PBE dikurangi IERP. Nah, ada dua arus di situ kan, ada arus IB dan arus IE. Nah, arus IB-nya kita ganti dengan besarnya IC dibagi dengan beta DC. Ya, kita jadikan satu dapat seperti ini. Ini di dasar kronika kita urai. Nah, ini dia. Jadi karena RB ini berapa pembesarnya pasti positif, ya, positif kan? Karena tahanan itu pasti positif, berapapun besarnya pasti dia ditambah di sini. Sehingga RE tidak akan berkurang, bertambah. Jadi karena pembaginya bertambah, maka arus RE akan berkurang. Coba pendapatannya berapa? Di sini dikatakan 1,8 kilo, 1.800 dibagi dengan 120. Jadi dapatnya itu, saya tunggu ini ya sebentar ya, kita ubah lagi. 1.800 dibagi 120. Jadi dapatnya hanya 15 ohm ya, 15 ohm. Saya tambahkan dulu sedikit ini ya. Tunggu sebentar, saya tambahkan sedikit supaya ininya lebih. Kalau tahu langsung nggak apa-apa. Sehingga dia nanti sama, saya tambahkan satu persamaan aja ya. Ini sama 15 ohm. Ya. 1 kilo ditambah 15 ohm, makanya pengaruhnya kecil. Oke, 15 ohm ya. Buka dulu. Jadi 1.000 ditambah 15 nanti ya pengaruhnya kecil. Walaupun pasti ada ya, ada pengaruhnya, tapi makanya kita gunakan ideal atau kita gunakan yang lebih detail hasilnya bisa sama. Dulu kan ada syaratnya. Jadi dia jika dia 0,01 dikali RB-nya itu sama, nggak usah cari aja ideal, kita lebih kecil ya. Dapatnya adalah 1,084. Kalau
yang kita abaikan RB-nya tadi 1,1 ya, kalau kita bulatkan 1,1 juga ya. Bedanya sangat kecil, makanya lebih baik kita gunakan ini saja. 1,08 1,1 0,84 dibulatkan nanti jadi 1 juga. Jadi dua angka, satu angka berapa koma ya 1,1. Nah, boleh gunakan ini, lebih baik gunakan ini saja lebih cepat, tapi kalau menggunakan militer boleh. Ini apa? Karena I-nya sedikit lebih kecil, tentu RE aksennya sedikit lebih besar sedikit ya. Nah, setelah dapat IE-nya, kita cari RE aksen dulu ya. Aksennya adalah tadi dia 50 mili per IE DC kan, sehingga 50 mili ampere dikali 1,1 per 5. Atau kalau dikali dia dengan 1,048, nah itu kita coba lihat ya hasilnya. Tadi kan 150 dibagi dengan 50, yang satunya ya. Kita buat dulu ini rumusnya. 50 mili dibagi dengan 1,1 milivolt dibagi dengan 1,1 kilo. 1,1 mili ampere. Nah, ini dapatnya adalah sama-sama 50 dibagi 45 ya, kemudian 4 ini. Kalau yang kedua ininya 1084. 1084. 50 bagi 1,084. Nah, kan 46 juga kalau di bulan 45 dengan 46. Tidak tipis ya, 1 ohm juga pengaruh ya. Nah, makanya boleh digunakan dengan cara ideal. Tapi ada syaratnya kan, impedansi inputnya itu 0,01 lebih kecil. Ini ya. Kemarin kita bahas juga. Lebih kecil cukup. Nah, 45 atau 46. Kalau idealnya 46, karena ininya lebih kecil ya, itu lebih besar. Kalau ininya di bawah 45,5 ya. Nggak sampai setengah ohm selisihnya. Selisihnya tidak sampai setengah ohm. Ya. Ya, setengah ohman lah ya. Nggak sampai 1 ohm. Selisihnya nggak sampai 1 ohm. Setengah ohman lah ya selisihnya. Di bawah 1 ohm ya selisihnya. Jadi kecil sekali ya pengaruhnya. Nah, kemudian baru kita masuk ke tegangan DC. Pada saat tegangan DC, kapasitor terhubung singkat, berarti kolektor langsung beban langsung. Kemudian emitter terhubung singkat. Kemudian tegangan DC ke ground, kolektor ke ground, R1 ke ground. Ini ada Z instep-nya. Dapatnya di sini ini RE aksen ya, RE aksen, beta RE aksen. Beta RE aksen. Totalnya nanti. Kita cari dulu tekanan kolektor AC. RC kecil adalah RC paralel dengan RR. Sama dengan yang tadi. Karena rangkaian sama bedanya, ini aja ya, bedanya sudah. Adalah 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo dapatnya 2,6. Sama dengan tadi. Kemudian KV-nya adalah RC kecil tadi, atau RR paralel dengan RC, dibagi dengan RE aksen. Ini yang ideal gitu, yang 445 ya. Kalau 46 tentu ini dia hampir sama aja. 45 dan 46 ini ya 58 juga lah. 59 bulan. 2,6 kilo, 65 kilo dibagi 45 ohm. 58 itu 2,59. Nah, ini untuk mencari V-in. Kalau tadi tanpa ada RG, udah V-in sama dengan V sumber. V-in, kita cari dulu Z inverse. Z inverse adalah R1 paralel R2 paralel dengan beta RE aksen. Kita cari dulu Z inverse-nya. Betanya, jadi tahu. Ya, makanya yang contoh pertama, betanya nggak ada karena tidak perlu Z inverse-nya. Karena dia V-in sama dengan V sumber. Nah, betanya 120 dikali 45 tadi, beta RE aksen. Atau kalau pendekatan detailnya 46, kira ya 5.400 juga lah.
Kemudian kita paralelkan dia dengan 10 kilo dengan 2,2 R1 dan R2. Nah, R1 R2 tadi sudah dapat tadi 1,8 ya, 1,8 diparalelkan dengan 5,4 kilo. Hasilnya pasti di bawah 1,8. Dapatnya 1,8 dikali 5,4 kilo dibagi 1,8 tambah 5,4 kilo dapatnya 1,34 kilo. Itu Z instead-nya. Nah kan? R paralelnya adalah 1,8 ya untuk mencari ini nanti 1,8-nya untuk mencari Vin. Nah, input ya. Salah. Ini angkanya salah ya. Pasti di bawah sama. Nah, bukan 1,342 ya, 1,35. Jadi dia Z instead pembagi tegangan dengan R. Misalnya ini 1,35 ya. Tadi hitungan ada 1,35. 1,35 kilo ya, dibagi 600 ohm RG-nya, RG ditambah 1,35 kilo. Semakin kecil RG-nya semakin mendekati V sumber lah Vin. Semakin besar RG-nya semakin jauh Vin dari V sumber atau VG. Nah, dikali 2 kilo dapat 1,38. Kalau tadi dia murni 2 ya. Sehingga tegang outputnya berapa? Nah, ini kita hanya mencari tegang output ya. AV sama dengan V out per VIN. AV-nya diketahui, VIN-nya diketahui, dapat V out. V out adalah AV per VIN. 58,9 dikali 1,38 dapatnya 81,4. Ini ininya 50 tadi ya. Tidak bisa kita bandingin dengan yang tadi. Sama 25 dia baru. Karena RE-nya dia, ya kalau yang ininya tadi kan 45. Tadinya dia 25 ya. Tentu ininya lebih besar, tadinya lebih kecil. Cuman yang ini udah ininya lebih kecil ya karena pembagian lebih besar. Karena apa? Pembagian lebih besar, VBE-nya 50 mA ya. 5 mV. Dengannya 58. Tadi kan lebih besar ya. Kita lihat tadi sebentar dulu tadi. Nanti dibagi 25. Ya, 106 bagi 25. Ini sama kan? RT sama. Yang bangsa dibagi 45, nanti dia lebih kecil. Ya, makanya bisa dibanding juga karena pertama RE-nya berbeda, kemudian VIN-nya kalau RE-nya sama tadi itu baru VIN. Ini katakan RE yang sama tadi ya. VPE-nya sama. Ini 106 kan? Dikali 2, tetap aja dia lebih kecil. Nah, ini yang kalau kita ambil yang di atas tadi, RE-nya bukan 50 tetapi 25 juga. Nah, ini dapatnya ya tetap lebih kecil karena dia ininya tadi 25 dibagi 1,1 dapatnya 25 ya, 25. Sedikit baru 25. 23-an itu ya. Kalau yang sama, nah ini sama kan? Di atasnya sama, ini sama, di bawahnya 25-an, ininya dapat 100-an tadi kan. Nah, tapi V-out-nya tetap kecil. Karena dia V-in-nya tidak sama dengan V-sumber. Jadi 100 ini dikali 1,3. Terkait 100-an kali 1,3. Jadi 138. Ini kan jauh. Itu adalah V-out-nya. Untuk V-in-nya, untuk arus inputnya sama. Ini V-out-nya dapat, bebannya dapat, RC kecil ya. Bebannya, V dibagi itu adalah arus outputnya. Oke, out ini ya, out-nya nih. Dibagi dengan RC kecil ya. Itulah arus output. Cuman bukan berapa kalinya dia ya, besar. Nah, kalau di simulasi juga seperti itu. Nah, kita lihat kan sekarang simulasinya yang rangkaian ini. Sebelum kita masuk ke rangkaian bertingkat. Kita lihat arus dan tegangannya ya. Sama dengan waktu parameter hibrid ya. Sama. Simulasinya sama. Kalau simulasi dia kan emang langsung mendekati hasilnya ya, tidak bukan cara perhitungannya.
Cuman yang kita dapatkan adalah besarannya, bukan berapa kalinya. Nah, kalau di parameter hibrid dapat berapa kalinya, untuk besarnya kita hitung. Pokoknya berapa, VI-nya berapa, dikali penguatannya berapa. Ini sama 2,2 kilo, 10 kilo. Cuman betanya ya, nah betanya nggak bisa sama ya. Sama. Kalau ini betanya 160-an. Kemudian RC-nya 3,6, RR-nya 10 kilo, RE-nya 1 kilo. Di sininya ini 600 RG-nya. Kita masukin 2 mili. 2 mili. Ini kita yang 2 mili ya. Ini yang untuk itu nanti 2 mili. Bisa ubah dulu ini 2 mili. Nah, 2 mili. Jalankan. Ini tegangannya dulu. Kalau ini dia VP, kalau ininya ya, ini dia udah mikro, 2 mili ya, 2 mili. Besar banget. Oh, ini yang KSKD, salah. KSKD ya. Yang satu tingkat, yang satu tingkat. 2 mili. Itu KSKD. Itu KSKD nanti baru kita kecilkan karena dia sangat besar ya. KSKD. Ini outputnya, inputnya 2 mili, peak ya di sini dia ya, PP. Ini peak. Kemudian, tapi dia 4 mili VPP ya, ini peak. Ini katakan 200 ya, 100 kali ya. Lebih dari 100 kali penguatannya, sedikit ya tadi. Kalau 100 kali pas ya. Ini fasanya sama kemarin kan, fasanya berbeda. Input ke atas, output ke bawah. Input ke bawah, output ke atas. Lebih dari 100 kali. Dari sumber nih ya, input. Input di sini, mana dicacat kalau ambil dari sumber. Ini dibandingkan sumber aja lebih dari sekali pada ada tegangan DC di sini, ini dia kalau kita ambil sini dia DC ya mas, sambil kapasitor, sehingga DC tidak bisa nembus ke sini. Kalau sambil sini kan DC-nya masuk karena tidak ada kapasitor. Kali lebih. Nah arusnya ini inputnya, arus inputnya dalam nano ya 495. Kita bulatkanlah 500 berarti setengah mikro. Outputnya adalah 20 mikro. Arti ada 40 kali ya, lebih ya, karena ini di bawah setengah. Kalau setengah aja ini 20 lebih ya, berarti 40 kali. Arusnya arus output 40 kali dari arus input. Tegangan output, nah ini dari karena kita ambil dari sumber ya, jadi dia tidak menggambarkan sedikit di bawah 100 karena ini bisa ambil dari ininya sumber. Berarti pasti berkala lagi kapan bagi tegangan ya. Berkala dari berarti sampai itu ada sumber. Lalu itu dia sama dengan sekarang jika daya yang kita hasilkan tadi tegangan ini dikali arus ini kan masih mikro kan, mikro. Dikali kalau ini mili ya. Kan milinya kan besar, kalau volt pun ada cuma kecil ya. Kita jadikan volt. Voltnya cuma berapa nih? Seperempat volt. Seperempat volt. 250 mili. Nah, mili kalau ini mili tadi kan. Nah, mili kali mili ya kan. Mikro kan kalau watt. Kecil. Kecil. Nah, untuk itu kalau dia masih kurang, nah
maka bisa kita gandeng lagi. Nah, ini dia penggandengnya nanti. Kita masuk ke rangkaian kaskade namanya kalau untuk common collector, itu common emitter. Nanti kalau common collector dia beda lagi namanya. Sama-sama gandeng ya. Cuma dia sifatnya sedikit berbeda. Makanya namanya juga dibedakan antara kaskadenya emitter, common emitter dengan kaskadenya common collector. Penguat banyak tingkat. Ini contohnya saya ambil hanya 2. Bisa 3, 4 bisa. Caranya nanti sama. Ya. Cuman bedanya nanti untuk tingkat pertama, ini kalau yang 2 dulu ya, output tingkat pertama, output impedansi tingkat kedua menjadi beban bagi tingkat pertama. Sedangkan tingkat keduanya sama dengan satu tingkat. Artinya bebannya adalah RC paralel dengan RL. Sedangkan ini RC-nya menjadi beban dengan bebannya apa? Adalah Z instead tingkat kedua. Sedangkan input tingkat 2 itu tidak ada pengurangan seperti VG ke VIN. Tidak ada pengurangan karena tidak ada R di sini. Jadi jika di sini dapatnya 10 mili, outputnya masuk 10 mili. Dapatnya 100 mili, masuk 100 mili. Kalau sini tidak. Masuk 100 mili tergantung dari R1, R2, RG. Dan RE aksen ya. Di sini. VIN-nya. Sedangkan ke sini tidak. Nah, output tingkat pertama langsung menjadi input tingkat kedua. Sedangkan tingkat pertama, sumber tidak langsung menjadi input. Nah, sedangkan beban tingkat 2 sama dengan tadi. Sedangkan tingkat pertama, beban tingkat pertama adalah dia bebannya adalah Z instead tingkat 2. Z tingkat 2 itu adalah R1 paralel R2 paralel dengan beta RE aksen. Nah, di sini tidak ada pembagi tegangan untuk langsung. Kalau kita kasih R, rugi kita udah capek-capek tingkatkan dikurangi lagi, walaupun pengurangannya nggak sampai setengah ya, tapi kan udah berkurang lagi langsung. Input di sini sama dengan output. Kalau di sini tidak, input di sini tidak sama, input di sini tidak sama dengan input di sini, tidak sama dengan sumber. Di sini output di sini sama dengan. Sedangkan output PG tidak sama dengan input. Tergantung dari R1, R2 dan RB. Jadi ya. Nah, sedangkan sini outputnya sama. Nah, biasanya yang dibuat orang ini sama. Antara dua tingkat ini transistor yang sama, R1, R2 yang sama, RC sama, supaya apa? Garis bebannya sama, ya, kerjanya ya. Supaya tidak berat ke atas atau berat ke bawah. Nanti bakal di sini nanti dikasih lagi R, variabel, supaya kalau di atas geser sama. Ya. Dibuat sama. Sehingga nanti Z in base tingkat 1 sama dengan Z in base tingkat 2, Z instead tingkat 1 sama dengan Z tingkat 2, tetapi RC kecil tingkat 1 tidak sama dengan RC tingkat 2. RE-nya sama, RE aksen tingkat 1 sama dengan RE aksen tingkat 2. Kenapa? Jadi base-nya sama, berarti RE aksen sama. Tapi RC kecil tingkat 1 tidak sama dengan RC aksen tingkat RC kecil tingkat 2. Beda. Yang sama RE aksennya. Nah, kita lihat. Kemudian tegangannya tadi, kalau yang sebelumnya kebalik, input ke atas, output ke bawah, gelombangnya, ini dia karena dibalik 2 kali, dia inputnya sama ke atas, sama ke atas. Cuman dia penguatannya adalah perkalian penguatan pertama dengan kedua. Itu makanya ya di simulasi nanti kita lihat ininya itu kecil ya, inputnya. Kalau besar dia akan cacat. Jadi dia untuk input yang sangat kecil nanti. Sehingga dia kalau tadi satu tingkat dia fasanya gelombang input dan output tegangan ya 180 derajat atau berlawanan fasa, sedangkan di tegangan 2 tingkat dia sama lagi sefasa. 386 derajat sama dengan 0 ya. 120 sama dengan 0. Kita lihat. Nah, ini kekuatan tingkat pertama RC-nya. Nah, ini perbedaannya di sini. RC besar paralel dengan Z instead. Sedangkan kalau tingkat 2 ya RC paralel dengan RL. Sehingga AV-nya nanti AV tingkat 1 adalah RC paralel dengan RC kecilnya tadi ya. Dengan RE aksen tingkat 1. Di mana RE aksen tingkat 1 sama dengan RC tingkat 2 karena transistornya sama, R1, R2-nya sama, RC, RE-nya sama. Dan dia di RC AC dia yang berbeda karena beban yang satu Z instead tingkat 2, yang satu RL berbeda. Nah, ini tingkat pertama. Sedangkan output tingkat pertama menjadi input langsung tingkat kedua. Tidak ada lagi pengurangan tegangan. Berbeda dengan input tingkat pertama, dia lebih sedikit daripada tegangan sumber atau tegangan generator. Nah, ini dia yang berbeda. Jadi tingkat pertama, jadi tingkat kedua. Jadi tingkat 2 menjadi beban dengan RC yang ini kan.
Sedangkan RC yang kedua ya mana? Nah, nanti output tingkat pertama ini langsung masuk ke tingkat kedua. Tidak ada R. Nah, ini nggak ada kan? Dari RC ke RC tingkat pertama dengan Z tingkat kedua tidak ada RC. Tidak ada. Nanti ini VG-nya, VI-nya adalah Z tingkat dibagi R ditambah Z kali VG. Kalau sini V out-nya sama dengan VI. V out di sini sama dengan VI. Kemudian tingkat 2, RC-nya ya sama dengan satu tingkat. RC paralel dengan RC. Dan nanti penguatan tingkat pertama adalah AVA penguatan tingkat kedua, ini tingkat kedua nih. Ini RC-nya. RC paralel dengan RL. Tingkat kedua ya, Kalau pertama ini di atas. RC paralel dengan Z step RE aksen 1. Kalau sini RC paralel dengan RL RE aksen tingkat 2. Ini maka tingkat 2 nih ya. Tingkat 2. Salah sedikit. Saya ubah sebentar ya. Salah nanti kalian. Saya tutup sebentar ya. Ini yang tingkat pertama tadi, RC paralel dengan Z step tingkat 2. Nah, sedangkan tingkat 2 dia sama dengan penguat tingkat pertama. RC paralel dengan RL tingkat 2 ini. Gantinya aja tadi ya. Nah, besar penguatannya, besar penguatan itu bukan penguatan tingkat pertama ditambah dengan tingkat kedua, tapi adalah perkalian. Jadi kali dia, kali. AV totalnya adalah penguatan tingkat pertama dikali penguatan tingkat kedua. Jadi sangat besar ya. Makanya untuk sinyal-sinyal yang kecil. Nah, ini contohnya. Kita ambil dengan ininya 25 milivolt. Jadi ininya betanya nggak saya inginkan supaya untuk ininya ya. Betanya 100 ini udah kita hitung nanti ya. Karena kita pendekatan ideal saja. Nah, beta hanya mencari Z instead ya. Z ini best. Z adalah beta RT aksen. Kita hitung. Contoh baru kita simulasikan. Nah, ini agak panjang nih ya, emang agak panjang betulnya ya, karena bertingkat. Nah, makanya dibuat di sini RE aksennya 25 milivolt, betanya sama 100. Sama, sama. R1, R2-nya sama. RC dengan RI-nya sama. Nah, kalau sini nggak ada beban, di sini beban dia adalah nih. Step tingkat 2. Sama dengan depan. Ini enggak 1 mili juga terlalu besar ya. Nanti kita di sini kita hitung 1 mili. Simulasi nanti nggak sama, nggak bisa nih 1 mili. Cacat karena ini penguatannya adalah penguatan tingkat pertama dikali 4.000 kali. Ya, kalau ini nggak salah 4.000. Sehingga besar sekali ya. Jadi kalau 4.000 satu katakanlah ini 0,6 aja ya, 0,6 kali 10 6.000 volt ya kan, cacat di sini 6.000 pasti 6 volt dan 1 mili. Nah, ini sama dengan tadi, kebetulan resistornya sama ya, jadi nggak panjang-panjang kita ini untuk mencari IE DC, arus emitter DC. Jadi VBB adalah R2 dibagi R1 ditambah R2 dikali VCC. Nah, jadi KPB 2,2 kilo dibagi dengan 2,2 kilo ditambah 10 kilo dikali 10. Nah, ini sama dengan 1,9. Ini 2,2 kali nanti untuk RB-nya juga. Kita gunakan ideal saja. Karena udah hampir sama tadi ya, sangat kecil ya. Ini ideal. Sehingga nanti ini langsung kedua aja biar cepat ya. Cara kedua, kita tidak perlu mencari VE, langsung dihitung. VBB dikurang VBE dibagi dengan RE. 1,1. Sehingga RE aksennya adalah 25 dibagi dengan 1,1
dapatnya 22,7 ohm. Kalau di sininya dia adalah 1,1 kilo, berarti dia dapatnya ini jadi nanti 25 ohm. Ya, ya. Kemudian, nah, Z invest tingkat pertama. Z invest tingkat pertama sama dengan Z invest tingkat kedua. Contohnya sama. R1, R2-nya sama. RC dan ini sama. Sehingga Z invest tingkat 1 sama dengan Z invest tingkat 2. Tanya besarnya reaksinya sama. Reaksi tingkat 1 sama dengan reaksi tingkat 2. Itu yang sama ya. Ya. Beta 1 100 dikali 22,7 dapat 2,7. Ya. Impedansi input tingkat atau Z instead adalah R1 paralel R2 paralel dengan Z invest. Sudah kita hitung juga tadi 10 kilo dengan 2,2 kilo dapatnya 1,8. 1,8 dengan 2,27 dapatnya 1 kilo. 1 kilo lebih dikit ya. Lebih kecil saya gunakan 1 kilo. Sehingga ini 1 kilo Z invest tingkat 1, Z invest tingkat 2 juga 1 kilo ya. Ya, RC-nya para paralelnya tingkat 1 3,6 kilo dengan 1 kilo, sedangkan tingkat 2 3,6 dengan 10. Berarti ingat kalau paralel itu dia lebih kecil dari yang kecil. Kalau ini dia tadi 10 kilo menjadi 1 kilo, pasti dia di bawah 1 kilo yang ini. Sehingga jika RC-nya kecil, sehingga AV-nya nggak kecil kan. Sehingga ini dia pasti di bawah 3,6 karena lebih kecil ya. Kalau ini dia ke arah sini kecil. Kalau nanti kita hitung. Ya. Enggak, ini untuk mencari VIN ya. VIN adalah Z instead tingkat 1 ya, karena dia VIN hanya tingkat 1. Kalau tingkat 2-nya dia langsung V output atau input sumber dari tingkat 2, 1 langsung menjadi input tingkat 2. Kalau tingkat 1 tidak. Misalnya ini 1 dibagi 1 kilo dibagi 600 kilo dikali 1. Ini menjadi VIN-nya. Ya sama. Sedangkan untuk tingkat 2 tidak perlu lagi dihitung langsung. V sumber tingkat pertama sama dengan VIN tingkat 2. Dapat 6,25 dari sumber 1. Tapi ini kalau dari untuk simulasi terlalu gede. Ya, Z invest tingkat 1 sama dengan Z invest tingkat 2, 2,27. Sehingga akibatnya apa? Z instead-nya juga sama, Z invest tingkat 2 sama dengan Z invest tingkat 2 juga ya. Ini dihitung. Sebenarnya nggak perlu dihitung, sama. Karena Z invest-nya sama, R1, R2-nya sama, hasilnya pasti sama. Ya, jadi tingkat 2 ini menjadi beban bagi input tingkat pertama. Ya, nanti tekanan kolektor AC. Jadi RC1 tidak sama dengan RC2. Bebannya berbeda. Satu beban KL, yang satu beban Z step. Jadi step tingkat 1, tingkat 2 tidak sama dengan R beban. Nah, dia RC1 adalah RC paralel dengan Z step. 3,6 dengan 1 kilo dapatnya adalah 780 kilo, di bawah 1 kilo ya. Sehingga penguatannya yang tadi 100 lebih, untuk tingkat pertama hanya 34 atau 35 kali, 35 kurang ya. Nah dia 783 dibagi 22. Kalau itu kan 2,6 kilo tadi kan. Sehingga besar output tingkat pertama berapa? Adalah out-nya sama dengan AV tingkat pertama 34,5 dikali dengan 0,625 input tadi ya. In. Nah, ini dapatnya dari sumber 0,65 dari 1 jadi masuk menjadi turun menjadi 0,65, outputnya dapat 21,6 menjadi input bagi tingkat kedua. Kalau tadi inputnya 0,6, ini 21. Nah, RC2-nya berbeda dengan RC1. Sama ya. Karena satu RL ya satu Z instead. RL tidak sama dengan Z instead tingkat 2. Ya. RC ini ya paralel 3,6 kilo paralel dengan 10 kilo. Jadi 3,6 kilo ya. Kali 10 kilo dibagi 3,6 kilo kali 10 dapatnya 2,6 sama dengan satu tingkat 2,65 kilo sama dengan satu tingkat. Sehingga penguatan tingkat kedua sama dia dengan peningkatan satu tingkat. Tadi kita kan apa-nya PBE-nya kan 50 ya, kalau ini 117. Sehingga besarnya penguatan adalah total ya. Sehingga AV tingkat 2 bisa dua cara kita cari. AV tingkat 2 bisa kita gunakan V out tingkat 1 dikali dengan AV tingkat 2. 117
dikali dengan 12,6 tadi. A31 kan 12,6. 117 atau berapa? 2520 mili atau 2,52 volt. Dari yang 1 mili ya, jadi 2500. Nah, atau bisa kita cari juga dengan cara kedua, kita cari dulu AV totalnya. Totalnya adalah AV tingkat 1 dikali AV tingkat 2. 34,5 dikali 117 dapat 4.030 kali kan. Nah, untuk V-out-nya jangan menggunakan V-out tingkat 1, adalah V-in. AV total dengan V-in ya, bukan dengan V-out tingkat 1. Tingkat 1 ya, berarti dia dengan AV tingkat 2. Jadi, ini adalah 0,65 dikali 4.000 tadi. Total ya, 4.000 dapatnya sama. 2.520 milivolt atau 2,5 volt dari input dari sumber ya, banyak 1 mili, inputnya hanya 0,6, 0,625 ya, berapa mili ya, dapatnya menjadi 2.000 besar ya. Nah, sekarang kita lihat simulasinya. Simulasinya, makanya inputnya harus kecil. Kalau 1 ya, kita ambil 1 contohnya, 1 mili ya, 1 mili. Kita ambil inputnya 1 mili ya. Ini sudah cacat 1 mili volt ya. Kan 21 saja dia sudah ini ya. Yang kedua. Kita jadikan 1 mili saja dia, ubah dengan 1 mili. Bisa jadikan 2 lebih besar gitu. 5 volt ya. Mili. Jadi cacat. Nah, lihat. Cacat kan? Bagian atas sudah cacat, bawahnya udah mulai. Ini kalau besar, ya, kalau kita jadikan sama 1 itu ya. Cacat, bagian atas sudah cacat. Nah, makanya ini kecil nih, inputnya kecil. Karena penguatan tadi berapa? Sampai 4.000 kali gitu ya. Jadi dari input ya, bukan dari sumber. Ini kalau 1/10 aja ya, 0,1. Berarti 100 mikro. Nah, kita coba 100 mikro. Ini kita jadikan mikro juga. 100 mikro. Nah, outputnya berapa? Ini terlalu besar. Nah, ini baru nggak catat. Ya, 100 mikro. Gimana kalau 0,5 tadi berarti 500 mikro ya. 0,5 dari 0 dari 1 ya setengahnya. Ini sudah masih cacat apa? Itu kecilnya 500 ya. Ini yang 500. Udah mulai cacat 500. Bagian atas ya. Beda kan? Ini runcing. Mulai cacat bagian atas. Nah, lihat dia sefasa. Input ke atas gelombang positifnya, output juga positif, cuma lebih besar. Input ke bawah, output juga ke bawah. Tapi ini yang cacat, makanya 500 atau 200 lah itu ya. 500, 200, 300, 200, 100 sudah pasti tadi. Nah, cacat sekali. Cacat. Ini masih yang beruncing. Sama-sama ke atas, lebih besar. Karena dia dibalik 2 kali. Kalau 1 tingkat, dia dibalik sekali. Output apa ya, tegangannya. Cuman ke osiloskop tidak bisa melihat bentuk gelombang arus. Nah, ini udah besar. Kita lihat lagi arusnya. Yang berapa tadi dia 0,2 mili ya, atau 200 mikro ya. Arusnya harus input. Jadi nggak bisa dia tadi 1 mili ya. Ya, ininya 49 kata-kata 50 nano ya. 50 nano atau 0,0 ya. 0,05 mili. Ini dapatnya 76 mili. Bukan setengah mili ya, ini sekitar 50 mili, 0,05 bukan 0,5. Atau 49 katakan nano, 50 nano lah. Kalau di sini dia 76.000 nano.
dari 50 harusnya menjadi 76.000. Tegangannya, nah ini ininya kita lihat 500 katakanlah 100 ini ya. 500 mikro jadi 1000 mikro 1 mili lah. Peaknya ya, 1 mili. Outputnya ini 500 1000 satu juga 1 volt 1000 mili. Dari 1 mili menjadi 1000 mili. Arusnya nah, arusnya dari 49 nano menjadi 76.000 nano atau 76 mikro ya. Nah, kalau mikronya 0,05 atau 0,049. Menggunakan 0,5. Bisa tahu. Makanya tidak bisa inputnya besar. Jadi ini untuk nama kecil. Nah, baru dari output yang di sini nanti baru kita ke penguat daya, transistor daya besar. Kalau ini transistor daya kecil ya. Transistor daya besar sehingga nanti dia ini udah volt kan outputnya kan udah volt bisa ke. Nah, kalau ini kita berikan transistor daya besar ya penguatannya kecil. Sudah jelas sumbernya sangat kecil. Daya besar tadi nggak ada gunanya karena dia dikuatkan kecil juga. Makanya penguatannya bertingkat. Untuk preamp ini penguat daya kecilnya adalah preamp. Pra penguat ya, untuk pre-amplifier ya. Pra penguat awal. Nah, jadi sinyal sangat kecil dikuatkan dulu baru ke penguat daya. Untuk ke beban. Nah, itu minggu depan kita masuk ke lanjutannya karena penguat yang itu tadi, yang tadi kita gunakan tadi itu, ini kalau dari sisi keamanan belum aman. Apa? Outputnya langsung. Jika terjadi, artinya transistor ini panas, ya, berganti transistor atau arus bergerak akan mengakibatkan nanti perubahan arus. Sehingga terjadi perubahan arus, otomatis penguatannya akan berubah. Penguatan berubah, output juga akan berubah. Jadi tidak aman. Sehingga nanti dibuat pengaman umpan balik di sininya. Nanti ada 2 bentuk. Nah, yang pengaman ini biasanya dia 2 tingkat ya, 2 tingkat. Makanya dibesarkan nantinya. Jadi pengaman umpan balik negatif bisa dua-duanya dibuat atau di sininya dibiarkan supaya besar, di sininya kita gunakan pengaman. Atau nanti umpan balik 2 tingkat. Nah, itu gunanya sama pengaman ya. Dia bisa variabel malah kalau tidak. Jadi dari kalau mau ini variabel, inputnya yang kita buat dengan menggunakan R variabel. Nah, nanti dia kalau umpan balik nanti dia R umpan baliknya yang kita buat variabel sehingga besarnya itu bisa kita atur. Kalau ini enggak besarnya sama. Makanya kalau dia mau besarnya diatur, berarti dari sisi input kita besar kecilkan dengan menambahkan R di sini. R besar berarti inputnya kecil. R kecil inputnya besar. R-nya variabelnya di sini. Tapi di sini kasih pengaman. Saat besar dia arus besar, dia akan nggak sampai keluar, sebelum keluar dibalikan lagi. Sehingga dia akan itu nanti minggu depan kita bahas untuk transistor yang namanya swap amplifier. Dibenamkan apa yang mendapat pengaruh beta. Beta yang paling mudah karena dia besar ya. Beta itu dari mana? Arus IC. Nah, betanya dibenamkan pengaruhnya. Nah, kalau FET nanti adalah transkonduktasinya, kelengkungannya yang kita benamkan atau kita kurangi supaya nanti antara sinyal positif dan negatif mendekati sama sehingga nanti jika penguatan besar dia tidak mudah cacat. Nah, ini cacatnya pasti nggak sama ya, gelombang atas gelombang bawah nggak berbarengan. Tadi ya pasti kalau satu gelombang karena dia tidak akan pernah pas titik kerja itu di tengah-tengah. Nah, karena di dasar itu kan kita bahas ya. Kenapa nih kok cacatnya tidak? Ini kita ambil, ini kita besarin dikit dulu ya. Kita kasih 0,7 aja. Jadi dia hanya bagian atas atau bagian bawahnya. Ini kan bagian atas yang sudah cacat dilihat kan. Nah, ini kan udah bolak-balik nih. Ini arti benar bagian atas.
Nah, kalau dia ini nanti kaskade yang ininya pasti dia ke bawah karena dibalik ya. Yang rangkaian satu tingkat. Ya, kita kasih besar dulunya ya. Umpamanya 10 ya, tingkat. Ini masih belum catat, 10 dulu belum catat. Ya, masih belum kan? Kita buat 100 dulu kan? Nah, ini dia, ini dua-duanya ya, dengan 100. Balik satu, karena di atas 50 duluan ya. 50 saja ya. Atau satu aja cacatnya ya. Masih 30, 30. Nanti itu besaran sebelum cacat ini gimana? Nih, ya. Cacat dulu ya. Kecil dikit. Nah, kan bagian atas. Ini pada titik kerja bagian bawahnya. Karena ini dibalik ya. Dibalik. Jadi titik kerjanya lebih cenderung ke bawah. Karena kan dibalik. Harusnya ini yang di atas ya. Di bawah. Jadi RE-nya ini bisa kita variabelkan. Oh, putar dikit, bertambah dikit. Ini di dasar algoritma sudah kita bahas ya. Untuk menaikkan titik kerja ke atas, apa RE lebih besar apa lebih kecil? RE-nya artinya apa? Untuk dari lebih ke atas kan berarti IC-nya harus lebih besar. IC-nya yang kecil gitu kan. Berarti dia untuk lebih besar IC-nya atau IE-nya lebih besar berarti RE-nya harus lebih kecil. Supaya dia karena dia VE dibagi IE kan. IE kecil berarti VE. Jadi ya. Supaya dia lebih kecil berarti RE-nya naik. Supaya dia IE harusnya IE lebih kecil ya, artinya besar. IE-nya lebih besar, artinya begitu kebalikannya ya. Lagi nggak cacat. Nah, sampai di situ kita minggu ini. Nanti PR lihat ya, ada PR. Nanti saya kirimkan juga cara menghitungnya di sini ya. Caranya kalau tingkat dengan tingkat sama untuk ini ya bagian outputnya, dengan bagian input berbeda. Nah itu dia. Nah, kita tutup kuliah kita. Nanti kalau ini ada yang potong nanti saya kirim nanti yang kelas pagi ya sama. Kelas pagi materinya sama. Sampai rangkaian kaskade. Itu kan tadi untuk cari menghitungnya ya. Nah, sekian kita sebelum ini